Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5 SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Alhamdulillah atas izin dari Allah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam video pembelajaran bahasa Arab Tamyiz. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Baqarah ayat 58, 59 dan 60. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan jenis katanya dan menentukan arti katanya. Oke anak-anak Bapak, mari kita mulai pertemuan kita dengan mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah ini silakan Anda semua mempersiapkan diri, silakan buka buku tamyiz, fokus ke ayat 58, 59 dan ayat 60. Oke anak-anak Bapak, mari kita mulai dengan mengucapkan kalimah ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan dilihat surat Al-Baqarah ayat 58, 59 dan 60. Kita bahas secara per ayat dan secara per kata. Oke, fokus ke ayat 58. Oke, Bapak bacakan dahulu secara terpenggal-penggal. Wa is kulna udkhulu hazihi al-qaryah fa kulu min ha haitsu si'tum ragadan wa udkhulu al-baba sujjadan wa kulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidu al-muhsinin. Oke, kita bahas beberapa kata pilihan di ayat 58. Pertama, kata kulna. Kata apa? Kata kulna. Kulna itu adalah fi'il madi. Pertanyaannya, kenapa dia kita sebut dengan fi'il madi? 1, 2, 3. Ya, dia fi'il madi karena berakhiran na panjang. Atau na domir namanya. Oke. Kulna fi'il madi karena berakhiran na panjang atau na domir. Artinya apa? Artinya adalah kami berkata. Apa artinya? Kami berkata atau kami berfirman. Berikutnya udkhulu. Udkhulu diawali oleh alif, kemudian diakhiri waw dan alif. Oke, itu adalah fi'il amar. Udkhulu fi'il amar. Berarti kalau dia fi'il amar berarti bermakna atau memiliki arti sebuah perintah. Apa arti udkhulu? Asal katanya adalah dakhala. Oke, jadi udkhulu masuklah. Oke, jadi udkhulu fi'il amar artinya masuklah. Berikutnya kata al-qaryah. Oke, pasti melihat katanya aja sudah diketahui berawalan alif lam. Oke, berarti kalau berawalan alif lam berarti dia isim. Jadi al-qaryah isim artinya adalah negeri. Artinya apa? Artinya adalah negeri atau kampung. Berikutnya adalah kulu. Kulu. Kulu itu adalah fi'il amar. Ini sudah dibahas di ayat sebelumnya. Bapak hanya mengingatkan. Kulu ini adalah fi'il amar, artinya adalah makanlah. Apa arti kulu? Makanlah. Oke, Bapak ulang. Kulna, kami berkata. Udkhulu, masuklah. Al-qaryah, negeri. Kulu, makanlah. Oke, sudah 4 kata yang kita bahas di ayat 58. Berikutnya adalah kata si'tum. Asal katanya adalah sa'a. Sa'a itu adalah kehendaki. Oke, jadi syi'tum artinya adalah kalian kehendaki atau kalian inginkan. Jadi syi'tu itu adalah kalian
inginkan atau kalian kehendaki. Maka fakulu minha haitsu syi'tum, maka makanlah darinya di mana saja, haitsu itu di atau haisa di mana saja, syi'tum kalian inginkan atau kalian kehendaki. Rogodan. Oke, berikutnya kita bahas kata rogodan. Rogodan berakhiran tanwin, berarti jenis katanya adalah 1, 2, 3. Oke, ya, rogodan adalah isim. Limaza? Kenapa? Karena berakhiran tanwin. Apa arti dari rogodan? Rogodan artinya adalah nikmat. Apa arti rogodan? Nikmat. Maka tadi ada perintah makanlah, berarti makanlah di mana saja kalian inginkan dengan nikmat. Itu maksudnya. Berikutnya adalah kata albab. Oke, albab itu berawalan alif lam, berarti dia adalah isim. Oke, albab itu artinya pintu atau gerbang. Oke, maka kalimatnya wadkhulul bab, maka dan masukilah dan masuklah melalui pintu gerbang. Oke, sujjadan. Oke, kita bahas kata berikutnya adalah sujjadan. Sujjadan itu adalah isim. Kenapa? Karena berakhiran tanwin. Sujjadan isim karena berakhiran tanwin. Artinya apa? Artinya sujud. Arti sujjadan itu artinya adalah sujud. Tetapi dalam konteks ayat ini adalah membungkuk atau bahasa kitanya adalah merendahkan diri. Berarti maknanya adalah merendahkan diri dan masuklah melalui pintu gerbang negeri tersebut dengan merendahkan diri, tidak boleh sombong. Berikutnya adalah kata kulu. Di kata sebelumnya ada kata kulna, kami berkata. Sekarang kulu. Kulu artinya adalah kalian katakanlah. Oke, apa kulu? Kalian katakanlah. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian katakanlah berarti dia kira-kira fi'il apa itu? Fi'il madikah, mudhari atau amar? Ya, dia adalah fi'il amar. Kulu adalah fi'il amar. Berikutnya kata hittatu. Kata apa? Hittatu. Itu adalah isim. Apa artinya? Artinya adalah sucikanlah atau bersihkanlah atau ampunilah. Itu maknanya. Oke. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah atau dan katakanlah ampuni kesalahan-kesalahan kami atau sucikan kesalahan-kesalahan kesalahan. Oke. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah atau katakanlah, hapuskanlah atau bersihkanlah. Oke, berikutnya kata naghfir. Naghfir itu berawalan na. Naghfir itu apa? Berawalan na. Kira-kira kalau berawalan na itu fi'il apa? 1, 2, 3, 4. Ya, naghfir dia berawalan na, berarti dia adalah fi'il mudhari. Karena salah satu ciri-ciri dari fi'il mudhari apa? Berawalan na, berawalan ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu. Di konteks kata ini dia berawalan na. Oke, berikutnya kata khotoya. Khotoya itu adalah isim. Khotoya itu adalah isim. Jenis katanya khotoya itu jenis katanya isim, artinya adalah dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Oke, berikutnya kata sanazidu. Oke, sanazidu. Lihat katanya. Kalau sebuah kata diawali oleh huruf sin, maka dia adalah fi'il madi. Sanazidu. Fi'il madi artinya apa? Akan ditambahkan. Oke, sanazidu itu apa? Akan ditambahkan. Dalam konteks atau dalam tanda kutip adalah karunia. Berarti sanazidu akan ditambahkan karunia. Oke, berikutnya al-muhsinin diawali oleh alif lam. Al-muhsinin diawali oleh alif lam, berarti dia isim. Apa artinya? Itunya orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, jadi wasanazidul muhsinin, dan akan ditambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke ya anak Bapak, ini pembahasan di ayat 58.
Berarti kata yang tidak Bapak bahas berarti itu sudah lazim keluar di ayat-ayat sebelumnya. Berarti Anda tinggal menuliskan artinya lagi. Yang Bapak bahas hanya kata-kata yang belum dipelajari. Oke, berikutnya adalah kita bahas ayat 59. Oke, ayat berapa? Ayat 59. Oke, perhatikan kata di ayat 59. Bapak bacakan secara terputus-putus. Fa baddala allazina zolamu qaulan ghaira allazi qila la hum fa anzalna ala allazi zolamu rijzan min as-sama bi ma kanu yafsukun. Oke, kita akan bahas beberapa kata di ayat 59. Pertama adalah kata baddala. Baddala, lihat katanya baddala. Timbangannya adalah fa'ala. Berarti dia adalah fi'il madi. Apa artinya? Oke, artinya adalah mengganti. Apa arti badala? Mengganti. Berikutnya adalah zolamu. Oke, zolamu. Oke, apa arti zolamu? Kalau ada waw dan alif berarti maknanya mereka. Kalau zolamu, mereka menzolimi. Apa arti zolamu? Mereka menzolimi. Oke, berarti jenis katanya apa? Jenis katanya adalah fi'il madi. Berikutnya qaulan. Qaulan itu berakhiran tanwin. Berarti jenis katanya adalah isim. Apa artinya? Artinya adalah perintah atau perkataan. Maka orang-orang yang zolim itu atau orang yang telah berbuat zolim itu telah mengganti sebuah perintah atau perkataan. Ghairo itu huruf, artinya apa? Bukan atau yang lain. Oke, apa artinya? Bukan atau yang lain. Berikutnya adalah kata qila. Qila ini udah sering keluar di ayat-ayat sebelumnya. Qila ini jenis katanya fi'il madi, artinya dikatakan. Artinya apa? Dikatakan. Berikutnya kata anzalna. Oke, dia berakhiran na domir atau na panjang. Berarti dia adalah fi'il madi. Kalau berakhiran na berarti mengandung makna kami. Kalau anzalna kami menurunkan. Zolamu udah tadi dibahas di ayat di atas. Mereka zolim atau mereka menzolimi atau mereka zolim. Oke, berikutnya adalah kata rijzan. Rijzan itu adalah isim, artinya adalah malapetaka atau azab. Rijzan itu apa? Malapetaka atau azab. Jenis katanya adalah isim. Berikutnya as-sama. As-sama ini udah sering keluar di ayat sebelumnya. As-sama ini isim, artinya langit. Berikutnya kata yafsukun. Lihat awalan katanya berawalan ya, berarti dia adalah fi'il mudhari'. Yafsukun fi'il mudhari', artinya mereka fasik. Oke. Bima kanu yafsukun, disebabkan mereka fasik. Oke, anak-anak Bapak, selanjutnya kita fokus ke ayat 60. Ke ayat berapa? Ke ayat 60. Silakan dilihat buku tamyiznya pada ayat 60. Kita bahas dari kata istasqo. Dari kata apa? Istasqo. Kita sering mendengar istilah istisqa. Itu meminta air hujan. Maka sholat istisqa, sholat untuk meminta diturunkannya air. Oke, istasqa itu adalah fi'il amar, artinya meminta. Meminta apa yang diminta? Meminta air. Airnya apa? Air hujan. Meminta air. Boleh, kalau yang sering kita kenal itu adalah meminta air hujan. Oke, dalam konteks ayat ini air apa yang dimaksud? Maka Anda akan ketahui nanti. Oke.
Berikutnya adalah kata idrib. Istisqa yaitunya meminta. Meminta apa? Meminta diturunkannya air atau meminta dikeluarkannya air. Berikutnya kata idrib. Idrib ini adalah fi'il amar, artinya adalah pukullah. Idrib ini adalah fi'il amar, artinya pukullah. Bi huruf artinya dengan. Aso. Aso ini isim artinya tongkat. Ka huruf artinya kamu. Idrib bi asoka, pukullah dengan tongkatmu. Itu maksudnya. Pukullah dengan tongkatmu. Berikutnya al-hajar. Al-hajar ini adalah isim, artinya adalah batu. Al-hajar adalah isim, artinya adalah batu. Oke. Idrib bi asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Itu maksudnya. Oke, berikutnya infajarot. Infajarot itu fi'il amar, artinya memancarlah. Infajarot itu fi'il amar, artinya memancarlah. Oke. Berikutnya isnata asrota. Itu isim. Isnata asrota itu isim, artinya adalah 12. Artinya apa? Artinya 12. Isnata asrota artinya 12. Ainan. Ainun itu mata. Ainan mata. Mata air. Ainan itu mata air. Dia jenis katanya adalah isim. Maka fakulna drib bi'asokal hajar. Maka kami berkata, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Fanfajarat min husnata asrota aina. Maka setelah dipukulnya oleh Nabi Musa batu tersebut, maka memancarlah 12 mata air. Maka memancarlah 12 mata air. Berikutnya qad. Qad itu huruf artinya sungguh. Alima fi'il madi artinya telah mengetahui. Alima fi'il madi telah mengetahui. Kulla atau kullu itu huruf artinya setiap atau semua. Unasin isim artinya suku-suku. Qad alima kullu unasin, sungguh telah mengetahui setiap suku. Masroba. Masroba. Oke, Bapak pernah bilang kalau ada sebuah kata diawali oleh ma berarti itu menunjukkan tempat, diawali mi berarti menunjukkan alat, diawali mu menunjukkan orang atau subjek. Maka di sini diawali ma berarti tadi berbicara tentang air. Oke, air itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk minum, untuk keperluan sebagainya. Maka masroba tempat minum. Oke, sungguh telah mengetahui setiap suku tempat minum. Masrobahum, oke, tempat minum mereka. Berikutnya kulu, itu udah tadi dibahas di ayat sebelumnya. Isrobu. Isrobu itu fi'il amar. Isrobu itu adalah fi'il amar, artinya minumlah. Oke, apa isrobu? Minumlah. Isrobu, kalian minumlah. Oke, rizki. Rizki. Rizki itu isim, artinya rizki atau nikmat. Rizki atau karunia atau boleh juga nikmat. Berikutnya taksau. Taksau. Taksau itu artinya kalian kembali. Oke, taksau itu artinya kalian kembali. Taksau itu artinya kalian kembali. Berikutnya mufsidin. Mufsidin itu adalah isim, artinya berbuat kerusakan. Wala taksau fil ar mufsidin. Dan janganlah kalian kembali berbuat kerusakan di muka bumi atau di dalam bumi. Oke, anak-anak Bapak, itu pembahasan di ayat 60. Istisqa atau istasqa itu artinya memohon air atau meminta air. Berikutnya kata idrib itu pukullah. Kemudian infajarat itu artinya memancarlah. Ketiganya menunjukkan fi'il amar. Berikutnya isnata asrota itu 12. Ainan mata air. Wa izistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Maka Allah berkata, idrib bi asokal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu.
Tuh. Maka apa yang terjadi? Fanfajarat min husnata asron ta'aina. Maka muncullah 12 mata air. Qad alima kullu unasin masrobahum. Dari 12 mata air itu sudah menjadi tempat minum untuk beberapa suku yang ada pada waktu itu. Berikutnya kulu wa usrobu. Makanlah dan minumlah mir rizkillah, dari rizki Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu kembali untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Oke anak-anak Bapak, itu pembahasan di ayat 58, 59 dan 60. Itu pembahasan sedikit, beberapa kata pilihan. Setelah ini silakan dilengkapi atau dituliskan di buku tamyiznya, tuliskan jenis katanya, tuliskan arti katanya. Bapak ulang, silakan dituliskan jenis kata dan dituliskan arti katanya. Setelah itu dibaca kembali sampai lancar. Setelah lancar mempraktekkannya, kemudian direkam dan divideokan kamu membaca tersebut. Kemudian dikirimkan ke Classroom Bahasa Arab kelas 5. Oke anak-anak Bapak, demikian video penjelasan tentang ayat 58, 59 dan 60 dari Bapak. Setelah ini silakan melaksanakan instruksi yang Bapak berikan. Setelah lancar, setelah dituliskan, kemudian dibaca sampai lancar, sampai ingat semua jenis kata dan artinya. Kemudian direkam dan divideokan dan dikirimkan ke Classroom Bahasa Arab kelas 5. Oke, semoga sukses bagi Anda semua. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan di dalam menerjemahkan ayat 58, 59 dan 60. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.